Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam setiap urusan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dengan NIM 231210069 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dosen pengampu Dr. Hernalis MPD. Saya di sini akan mempresentasikan eh, PPT yang telah saya buat dengan judul Evaluasi Kurikulum. Evaluasi adalah prosedur ilmiah yang sistematis bertujuan untuk meningkatkan mutu suatu program, memberikan justifikasi sumber-sumber yang ada dalam kegiatan dan kepuasan dalam pekerjaan, serta menelaah setiap hasil yang telah direncanakan. Evaluasi adalah penerapan ilmiah untuk menilai efektivitas suatu program, dan kurikulum adalah suatu sistem rencana dan pengaturan atau kontrol mengenai bahan pembelajaran yang dipedomani dalam pembelajaran. Dari dua definisi ini, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti suatu manfaat, efektivitas, dan efisiensi dari suatu program atau dari suatu kurikulum. Lanjut kita kepada fungsi evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama mengukur efektivitas kurikulum. Fungsinya evaluasi kurikulum adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan kurikulum dalam mempengaruhi pembelajaran. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas kurikulum. Dengan kita mengevaluasi kurikulum, kita akan mengetahui dari arah mana yang perlu kita tingkatkan. Kemudian membuat atau menjadikan kurikulum itu menjadi berkualitas. Atau meningkatkan nilai-nilai kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Ketika menerapkan kurikulum, kita diperlukan tanggung jawab. Mempertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian yang keempat yaitu mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi kurikulum kita mengetahui apakah perancangan pembelajaran ini kita sesuai atau sampai kepada tujuan yang telah kita inginkan, mencapai keberhasilan yang telah kita citakan. Kemudian lanjut kepada langkah-langkah evaluasi kurikulum yang pertama yaitu adalah perencanaan, evaluasi, mengidentifikasi sasaran. Yang pertama itu mengidentifikasi sasaran. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, yaitu mengidentifikasi sasaran dan menentukan tujuan, metode, serta instrumen evaluasi kurikulum. Kita harus mengetahui apa sasaran kita, seperti pembelajaran atau pendidikan. Seperti apa pendidikan itu, kemudian kita memahaminya dan juga menentukan tujuannya, diterapkannya atau diimplementasikannya kurikulum ini apa, dengan metode apa, dan juga instrumen kurikulum ini seperti apa. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan tentang kurikulum baik dari segi kebutuhan dan harapan, proses serta hasil pembelajaran. Jadi kita dengan mengumpulkan data tentang kurikulum, kita mengidentifikasi atau mencari tahu kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan dari kurikulum tersebut. Cut. Ya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan tentang kurikulum, baik dari segi kebutuhannya, segi harapannya, kemudian proses, serta hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data. Menganalisis data tentang kebutuhan dan proses sampai siswa berhasil. Kita menganalisis kebutuhan-kebutuhan siswa atau murid-murid itu dalam pembelajaran itu apa. Kemudian ketika proses yang terjadi ketika pembelajaran itu seperti apa dan eh, apakah berjalan dengan lancar atau tidak, dan kemudian apakah berhasil sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kemudian yang keempat yaitu implementasi rekomendasi. Mengimplementasi rekomendasi perbaikan kurikulum, mengembangkan dan mengevaluasinya. Jadi yang keempat itu ada penerapannya, penerapan perbaikan. Jika kita mendapati eh,
kekurangan atau kelemahan dalam kurikulum, maka kita harus merekomendasikan perbaikan atau kita melakukan perbaikan untuk mengembangkan kurikulum dan juga memperbaikinya, ya, mengevaluasinya gitu. Kemudian kita lanjut kepada strategi evaluasi kurikulum. Strategi adalah keperluan khusus untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya seperti kita bermain bola. Jika kita bermain bola menggunakan strategi khusus dari back kiri, kemudian over kepada sayap kiri, kemudian dioper umpan lambung kepada striker yang bagian kanan, maka itu akan mencetak gol misalnya contoh. Nah, itu strategi. Jika strateginya itu bagus atau sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada, maka itu akan membantu kita mencapai tujuan yang telah kita inginkan. Yang pertama yaitu evaluasi konteks. Menganalisis konteks pendidikan, mengetahui pendidikannya seperti apa, pendidikannya itu jenis pendidikannya apa, kemudian termasuk kebijakan-kebijakan dalam pendidikan, sumber dayanya, dan juga kebutuhan siswa. Kita harus bisa, strateginya harus bisa menganalisis konteks pendidikan itu sendiri. Jika kita tidak tahu pendidikan seperti apa, bagaimana kita akan mengevaluasinya? Kemudian dari kebijakan-kebijakan sekolah, kemudian dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu mempengaruhi ke dalam kurikulum. Kemudian sumber daya dan bagaimana fasilitas atau sekolah memfasilitasi siswanya, kemudian kebutuhan siswa apakah sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi masukan. Menganalisis masukan kurikulum termasuk kurikulum itu sendiri, guru dan sumber daya. Nah, sumber maksudnya ini adalah jika ada masukan seperti guru atau sumber daya atau kurikulum itu sendiri perlu yang ada yang namanya masukan-masukan seperti arahan-arahan untuk guru harus seperti ini. Kemudian sumber dayanya harus dialokasikan kepada siswa-siswa yang memang benar-benar membutuhkan atau yang memang benar-benar sesuai dengan skillnya atau kemampuannya atau bakatnya gitu. Kita harus menganalisis tersebut bahkan lebih dalam. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi proses. Menganalisis proses implementasi kurikulum termasuk pelaksanaan pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Jadi kita ketika diimplementasikan kita harus menganalisis, harus memperhatikan, memahami proses itu, proses berjalannya kurikulum tersebut. Kemudian pelaksanaan pembelajaran ketika sedang pembelajaran kita amati, kita analisis apa yang kurang, apa yang lemah, kelemahannya, kemudian apa kelebihannya, dan juga interaksi antara guru dan siswa. Apakah interaksi tersebut baik atau tidak? Kemudian itu evaluasi hasil, menganalisis hasil belajar siswa, termasuk prestasi akademik dan perkembangan sosial emosional. Dengan kita mengevaluasi hasil belajar siswa, termasuk prestasinya, kemudian eh, misalnya dia mendapatkan gelar atau mendapatkan kat-kat. Misalnya dia mendapatkan prestasi dalam misalnya juara satu dalam perlombaan catur. Jadi kita evaluasi apa sih bagaimana dia bisa mendapatkan juara tersebut? Apakah dari pelatihan, apakah dari kurikulum yang telah kita ajarkan itu apa? Apa yang perlu dikembangkan? Nah, gitu. Kita akan mengetahui ini. Kemudian perkembangan sosialnya, emosionalnya. Jika kita harus mengetahui kita harus mengetahui apakah dengan kurikulum tersebut bisa membuat siswa atau murid itu bisa mengatur emosionalnya, kemudian hubungan sosialnya dengan temannya, dia baik, berbuat baik, selalu ya tidak saling membenci, tidak saling memaki gitu. Itu evaluasi dari hasil hasil dari pembelajaran. Jadi kita lanjut pada kocakat. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi partisipatif, melibatkan stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan, ya termasuk guru, kemudian siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses evaluasi kurikulum. Ya, guru itu memang harus kita evaluasi atau harus kita lihat, harus kita libatkan dalam evaluasi ini. Pertama, guru apakah guru itu sudah mengajarkan sesuai dengan kurikulum atau apakah siswa sudah
memang sudah menjalankan dan orang tuanya, kemudian masyarakatnya. Kita akan mulai dari masyarakat ketika siswa bersosial, apakah ucapannya baik ketika jajan tuh anak kecil biasanya. Nah, kita tanya masyarakat, kita evaluasi, kita libatkan. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi berbasis evidensi, menggunakan data dan evidensi untuk mendukung keputusan evaluasi kurikulum. Jadi dari data, kemudian dari fakta-fakta yang ada, untuk fakta-fakta ya, evidensi itu yaitu fakta-fakta untuk dapat kesimpulan, untuk mendukung keputusan. Jadi dalam menentukan keputusan ini harus ada namanya pertimbangan dari data dan juga fakta. Yang ketujuh yaitu evaluasi siklus, yaitu atau melakukan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan dan siklis. Maksudnya itu kita harus konsisten dalam melakukan evaluasi kurikulum dengan memantau dan mengevaluasi kurikulum secara terus-menerus, harus terus-menerus, aja kendor. Nah, kemudian kita lanjut pada model-model evaluasi kurikulum. Sini kita akan ya model-modelnya itu ada 3 model sini. Mungkin secara singkatnya di sini. Nanti akan ada contoh-contohnya di selanjutnya. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Yaitu evaluasi ini yang berfokus pada evaluasi proses pembelajaran. Ini hanya fokus pada prosesnya saja. Model evaluasi ini prosesnya seperti anak ini belajar seperti apa, bagaimana, apakah dia kesulitan, apakah dia merasa bosan, apakah minat belajarnya atau minat bakatnya itu berkurang, apakah termotivasinya bertambah atau meningkat itu. Nah, itu model evaluasi formatif ini hanya fokus kepada prosesnya saja. Kemudian yang kedua, ada evaluasi sumatif yang fokus pada evaluasi hasil belajar. Apa yang didapatkan oleh siswa, apa yang siswa peroleh, apa yang prestasi yang digapai oleh siswa, apa yang dicapai, kemudian eh, gelar atau kat atau meraih kejuaraan apa gitu kan. Kemudian apakah siswa memahami pembelajaran atau tidak. Nah, itu daripada hasilnya. Itu adalah evaluasi sumatif. Kemudian yang ketiga, evaluasi berbasis evidensi atau berbasis fakta, yaitu fokus pada evaluasi berbasis data dan juga evidensi. Jadi dia hanya mengumpulkan data, kemudian uh, dia terjun ke fakta-faktanya, kita lihat apakah evaluasi, apakah kurikulum tersebut, kita lihat apakah kurikulum tersebut berjalan dengan lancar. Nah, ini model evaluasi yang ketiga itu evaluasi berbasis evidensi. Kemudian kita akan lanjut kepada model CIPP, CIPP. Model CIPP itu konteks, input, proses, product. Adalah model evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Daniel Sublibim pada tahun 1971. Nah, jadi eh, model CIPP ini adalah model evaluasi kurikulum yang berdasarkan yang pertama konteks, yaitu memahami konteks pendidikannya seperti apa, jenis pendidikannya apa gitu. Kemudian input, yaitu masukan-masukan yang tadi telah dijelaskan, masukan-masukan dari guru, kemudian entah siswanya, entah kurikulum itu sendiri. Kemudian proses, bagaimana proses pembelajaran, kemudian penerapan kurikulum itu, bagaimana siswa menerimanya, kemudian bagaimana respon siswa, bagaimana siswa menjalaninya gitu. Kemudian produk, hasilnya. Hasilnya seperti apa? Misal tujuannya kita agar menjadikan siswa yang meningkatkan minat bakat atau jago. Nah, di situ apa kita berhasil atau tidak. Kemudian tujuan model CIPP itu adalah mengevaluasi efektivitas kurikulum dan program pendidikan. Itu kita harus mengetahui, jadi tujuannya itu adalah mengetahui efektivitas kurikulum atau tingkat keberhasilan kurikulum dan juga program pendidikan atau kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Tujuannya adalah untuk mengetahui dari mana kelemahan kurikulum ini. Kemudian yang kekuatannya ini di mana. Nah, ketika ada kelemahan harus ditingkatkan, harus ditutupi celah-celah kelemahan itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan kurikulum. Jika ada yang memang harus
Jika ada kelemahan tadi, maka harus ada perkembangan, dikembangkan agar menutupi kelemahan itu. Kemudian manfaat model CIPP. Yang pertama, yaitu membantu meningkatkan kualitas kurikulum, membantu meningkatkan efektivitas program, kata yang kedua yaitu membantu meningkatkan efektivitas program pendidikan, itu meningkatkan efektivitas atau meningkatkan tingkat keberhasilannya program pendidikan itu, manfaatnya itu. Kemudian yang ketiga itu membantu mengidentifikasi rekomendasi kebutuhan perbaikan kurikulum. Jadi manfaatnya tadi kita bisa membantu, bisa terbantu lah dalam mengidentifikasi perbaikan apa yang harus diperbaiki gitu. Kita bisa mengetahuinya dengan model CIPP. Kemudian kelebihan model CIPP. Yang pertama yaitu menganalisis konteks. Tadi konteks pendidikannya, kemudian jenis pendidikan seperti apa gitu, kita mengetahui memahami pendidikan itu sendiri atau kurikulum itu sendiri, dan juga masukan-masukan kita. Itu kelebihannya. Kemudian prosesnya kita amati, kita analisis, dan juga hasil kurikulumnya kita menganalisis itu. Itu kelebihan daripada model CIPP. Kemudian yang kedua adalah membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Itu dapat membantu sekali gitu kan. Ketika kita mengetahui atau mendapati kekuatannya, maka kita ya tetap harus dikembangkan gitu agar lebih kuat lagi. Dan juga jika menemukan kelemahan kurikulum, maka kita harus menutupi celah-celah kelemahan itu. Jangan sampai kelemahan itu malah jadi merusak, malah jadi melemahkan yang kuat. Kemudian yang ketiga itu membantu mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan kurikulum. Kelebihannya itu dia dapat membantu mengembangkan perbaikan kurikulum. Dari perbaikan itu adalah ya proses untuk menutupi kerusakan atau menutupi kegagalan gitu. Kemudian yang keempat yaitu ada fleksibel dan dapat diterapkan dengan kebutuhan evaluasi. Pokoknya dia itu model CBM ini memang fleksibel banget, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan guru dalam mengajar, kemudian kebutuhan-kebutuhan ya kepala sekolah atau pemegang kebijakan gitu kan, sangat fleksibel, mudah untuk digunakan gitu. Kemudian kelemahannya itu adalah kelemahan model CPP itu yang pertama memerlukan waktu dan sumber yang cukup lama. Sumber dayanya harus cukup, benar-benar harus cukup. Waktunya juga harus yang memang membutuhkan waktu yang lumayan lah, lumayan lama gitu kan. Karena ya memang tadi menganalisis, kemudian bukan data-data, fakta-fakta, evidensi tadi kan. Kita harus mengumpulkan data, kemudian kita telaah, baru kita dapat menerapkan model CIPP. Kemudian yang kedua itu memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Tapi dan di sini harus berpikir yang lemah. Kata kelemahannya itu kita memang diharuskan untuk atau memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Harus kemampuan berpikir yang kritis juga. Jadi memang harus benar-benar mengamati yang sangat teliti gitu. Dan yang ketiga itu dapat memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, ini karena sumber daya, kemudian waktu. Nah, itu di situ akan memakan biaya yang cukup besar. Kemudian yang keempat itu memerlukan partisipasi aktif dari stakeholder. Nah, para yang para partisipan yang memiliki kepentingan dalam kurikulum tersebut, dan kurikulum, maka itu harus benar-benar berpartisipasi, benar-benar harus berkontribusi dalam ya menjalankan evaluasi kurikulum model CIPP ini gitu. Kemudian selanjutnya itu pengertian model Taylor, model evaluasi kurikulum, modelnya Taylor. Model Taylor adalah model evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Ralph Taylor pada tahun 1950. Model ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum dan program pendidikan. Jadi model ini ya tadi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan kurikulum, apakah ya tingkat keberhasilannya berapa persen, misal 100%, nah itu lumayan bagus. Dan juga program pendidikan, bagaimana keberjalan atau progres pendidikan yang telah ditentukan, rencana-rencananya itu. Kemudian yaitu tujuan model Taylor. Tujuannya yang pertama yaitu mengevaluasi efektivitas kurikulum dan program pendidikan.
tadi ya, sesuai dengan definisi. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Mungkin ini sama dengan yang tadi, mungkin sama dengan model-model JPP, hanya sedikit perbedaan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Kita harus di sini juga mengetahui, mencari tahu atau mengidentifikasi apa kelemahan dan juga kelebihan dari kurikulum tersebut. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan kurikulum. Rekomendasi kemudian banyak-banyak ya, banyak informasi apa yang harus diperbaiki gitu kan. Nah, di situ kita banyak rekomendasi 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 yang kata yang ketiga yaitu mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan kurikulum. Kemudian manfaat model Taylor. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan kualitas kurikulum. Tentu ini bermanfaat ya. Setiap model-model yang ya dibuat oleh selanjutnya itu manfaat model Taylor. Tentu bermanfaat karena ini adalah model yang dibuat oleh oleh ahli. Yang pertama yaitu manfaatnya adalah membantu meningkatkan kualitas kurikulum. Dengan evaluasi ini kita bisa terbantu lah untuk meningkatkan kualitas kurikulum, kemudian nilai-nilai kurikulum, meningkatkan nilainya, kemudian lebih berkelas lah. Kemudian yang kedua yaitu membantu meningkatkan efektivitas program pendidikan. Tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan ya dengan metode Taylor dengan atau kita akan terbantu ketika meningkat eh dengan metode kata dengan model Taylor ini kita terbantu meningkatkan efektivitas program pendidikan. Ketiga yaitu membantu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan kurikulum. Nah, kita akan mengetahui apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang harus di, digunakan atau diperlukan untuk perbaikan kurikulum. Kemudian kelebihan model Taylor. Tentu ada kelebihan-kelebihannya. Yang pertama yaitu menganalisis tujuan pendidikan dan efektivitas kurikulum. Nah, kelebihannya yang pertama itu tadi. Kelebihannya yang pertama itu menganalisis tujuan pendidikan, menganalisis tujuannya apa, kita analisis. Nah, dengan model Taylor itu kelebihannya dan juga efektivitas kurikulum. Dan jadi kelebihannya itu ada di tingkat keberhasilan kurikulumnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum dengan model Taylor. Kemudian yang ketiga yaitu membantu mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan kurikulum. Mungkin sama dengan tadi ya, dengan model CIPP. Kemudian yang keempat yaitu sederhana dan mudah diaplikasikan. Nah, ini lebih sederhana, lebih mudah gitu kan. Walaupun mungkin tidak sama dengan CIPP gitu kan. Fleksibel, kemanapun bisa ya kan. Ya mudah, mudah juga. Tapi yang empat ini lebih sederhana dan juga mudah diaplikasikan. Ini model Taylor. Kemudian kelemahan model Taylor yang pertama yaitu adalah terlalu fokus pada tujuan pendidikan dan kurikulum. Jadi dia fokusnya kepada tujuan pendidikan dulu, tidak kepada prosesnya. Kemudian tadi masukan tuh nggak ada. Kemudian ya pokoknya ke produk kalau dari segi CIPP tadi ya. Itu dari produk atau hasil. Astagfirullah salah. Kata selanjutnya yaitu kelemahan model Taylor. Kata selanjutnya yaitu kelemahan model Taylor. Yang pertama yaitu model Taylor ini terlalu fokus pada tujuan pendidikan dan juga tujuan kurikulum. Hanya fokus tujuannya ini apa? Jika tujuannya menjadikan sekolah yang lebih asri atau aman, santai, pokoknya apa? Misalnya ingin menjadikan sekolah adiwiyata misalnya yang asri. Nah, tujuannya seperti itu tidak peduli bagaimana prosesnya, yang penting tujuannya seperti itu. Dan juga tujuan kurikulum seperti apa? Meningkatkan bakat ya sudah, meningkatkan bakat tidak.
mempedulikan bagaimana prosesnya. Pokoknya tujuannya itu, gitu. Kemudian yang kedua yaitu kurang memperhatikan konteks dan proses pendidikan. Nah, tadi kurang memperhatikan konteks. Jadi pendidikan itu seperti apa pendidikannya, jadi seperti apa, dia tidak terlalu memperhatikan dan proses pendidikan. Dia tidak terlalu dia tidak terlalu memperhatikan proses pendidikannya. Entah pendidikan seperti apa, ya prosesnya nggak apa-apa, gimana aja. Yang penting sesuai kita, yang penting kita bisa mencapai tujuan itu. Atau bagaimana, Kat, bagaimana saja prosesnya mah, proses pendidikannya, Kat, terserah prosesnya seperti apa, proses pendidikan itu seperti apa. Yang penting dapat mencapai tujuan tujuan pendidikan dan juga tujuan kurikulum. Yang ketiga itu memerlukan data yang akurat dan lengkap. Nah, memang harus benar-benar akurat dan lengkap, atau memang harus benar-benar data yang asli, data-data yang memang menunjukkan kebenaran keaslian, dan juga lengkap, tidak kurang, tidak apa namanya, tidak ada celah kekurangan atau untuk keraguan-raguan kebenarannya. Kemudian yang keempat yaitu dapat memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan data. Nah ya tadi, ketika mengumpulkan data yang memang data itu harus dipastikan, harus akurat dan juga lengkap, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian kita lanjut kesimpulan. Kesimpulan, evaluasi kurikulum. Kata, kemudian kita lanjut kepada kesimpulan. Evaluasi kurikulum adalah proses yang penting untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan mencapai tujuan pendidikan. Dengan memilih model evaluasi yang tepat dan mengikuti prinsip-prinsip evaluasi, kita dapat melakukan evaluasi kurikulum yang efektif dan juga berkelanjutan. Kata kesimpulan, evaluasi kurikulum adalah proses yang penting untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan mencapai tujuan pendidikan. Dengan memilih model evaluasi yang tepat dan mengikuti prinsip-prinsip evaluasi, kita dapat melakukan evaluasi kurikulum yang efektif dan berkelanjutan. Nah, mungkin hanya itu saja. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.